Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi MEMEKA, yaitu Entrepreneurship, Leadership, and Dakwah. Untuk pertemuan kali ini, MEMEKA akan menyampaikan mengenai satu studi kasus. Ya, jadi kita akan mempelajari mengenai studi kasus kepemimpinan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu melihat gaya kepemimpinan seseorang sesuai dengan gaya kepemimpinan yang sudah dijelaskan di materi ke-10, materi video 10, yaitu mengenai types, models, and characteristic of leader and leadership. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa gaya pemimpin seseorang yang dilihat dengan teori dan pola kepemimpinan. Tujuan yang ketiga, mahasiswa mampu menuliskan sebuah artikel mengenai gaya kepemimpinan yang dilihat dalam sebuah opini. Dari beberapa tujuan pembelajaran di atas, MEMEKA akan menjelaskan sedikit mengenai pemimpin dahulu dan pemimpin sekarang. Baik, MEMEKA akan cerita dulu untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan persamaan mengenai pemimpin zaman dahulu dan pemimpin zaman sekarang. Pemimpin pada zaman dahulu, orang dipilih menjadi pemimpin untuk memimpin seseorang dan memiliki banyak kelebihan dari yang dipimpinnya. Contoh misalnya pemimpin itu kalau yang dulu adalah pemimpin yang paling kuat, paling berani, paling berpengalaman, paling cerdik gitu ya, dan lain sebagainya. Pemimpin harus mampu memenuhi dan melayani kebutuhan kelompok. Seorang pemimpin harus mampu melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kelompok. Itu untuk pemimpin tipe zaman dahulu. Untuk pemimpin zaman sekarang akan berbeda karena kalau dibandingkan dengan zaman dahulu. Pemimpin sekarang itu tidak mungkin mampu menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan sendirinya. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi pemimpin yang mampu menyelesaikan tugas-tugas seperti pemimpin dahulu, tetapi seseorang pemimpin yang harus mempunyai kemampuan membuat rencana, melaksanakan rencana, dan memutuskan segala sesuatu yang perlu. Jadi pemimpin sekarang harus bisa planning, organizing, seperti itu ya. Jadi ada kriteria seperti itu. Walaupun demikian, pandangan kepemimpinan kuno dan modern terhadap pemimpin tetap sama, yaitu satu, pemimpin berkewajiban untuk melayani dan memenuhi kebutuhan kelompok. Bila kebutuhan kelompok tidak terpenuhi, maka pemimpin tidak lagi dipandang sebagai pemimpin dan akan mencari pemimpin yang baru. Itu sama, persamaannya di situ. Kemudian persamaan yang kedua, pemimpin harus dapat menggerakkan dan mempengaruhi anak buah atau anggota kelompok sehingga mereka bersedia melakukan perintah atau melaksanakan perintah. Persamaan yang ketiga, pemimpin memberi petunjuk jalan cara kerja anggota kelompok. Persamaan yang keempat, pemimpin tidak mementingkan diri sendiri, segala tindakan untuk kepentingan kelompok. Jadi ada 4 persamaan antara kepemimpinan zaman dahulu dan kepemimpinan zaman sekarang. Nah, mengapa kita perlu ya untuk saat ini mempelajari mengenai studi kasus kepemimpinan? Pernahkah Anda mendengar ada seseorang berkata, mungkin berbisik begitu ya di belakang ketika mereka berbisik, I don't like him, I don't like her. Ya, saya nggak suka pemimpin seperti itu. Pernah mendengar? Pastinya pernah. Nah, sekarang mereka akan bertanya, bagaimana tanggapan Anda ketika Anda mendengar ada beberapa orang menyampaikan kata-kata seperti itu?
yaitu kata-kata seperti tadi, I don't like him, I don't like her, gitu ya. Dan inilah saat yang tepat, yaitu Anda untuk menganalisis, mencoba menganalisa, gitu ya, mengapa mereka itu tidak suka. Or we can ask, ya, why don't you or why don't the employee like his or her leader, gitu ya. Why don't you like him? Why don't you like her? Kenapa nggak suka, gitu kan? Nah, ini adalah saat untuk menganalisa. Bagaimana Anda menganalisa? Anda sudah menemukan satu kasus di sini, yaitu kasusnya mengenai ketidaksukaan karyawan terhadap pimpinannya. Nah, sekarang mereka akan menjelaskan apa itu studi kasus. Pada umumnya, studi kasus itu akan menjawab satu atau lebih pertanyaan, ya, yang diawali dengan questions, pertanyaan how atau why, gitu ya. Jadi bagaimana atau mengapa. Dari kasus ketidaksukaan karyawan terhadap pemimpin tadi bisa membuat beberapa pertanyaan, yaitu dengan mengapa dan bagaimana, yaitu why and how. Contoh misalnya, dari satu kasus tadi bisa dibuat pertanyaan satu dengan mengapa. Mengapa para karyawan tidak menyukai pemimpinnya? Mengapa para karyawan tersebut tidak menyukai pimpinannya? Nah, itu satu pertanyaan dengan mengapa. Bagaimana dengan misalnya satu contoh pertanyaan dengan bagaimana? Anda bisa membuat pertanyaan dengan bagaimana para karyawan sampai tidak menyukai pemimpinnya. Ya, Anda bisa membuat dua pertanyaan itu, yaitu dengan bagaimana dan mengapa. Itu sebagai contoh. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka Anda mulai bisa menganalisis, yaitu mencari metode atau cara untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan tadi, yaitu pertanyaan mengapa para karyawan tidak menyukai pimpinannya, dan pertanyaan yang kedua, bagaimana para karyawan sampai tidak menyukai pimpinannya. Begitu. Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan dilihat dari berbagai aspek. Kalau dari sisi kepemimpinan, berarti Anda bisa melihat dari 4 aspek, yaitu dari satu, misalnya dari manajemen kepemimpinannya. Yang kedua, bisa melihat dari gaya kepemimpinannya. Yang ketiga, bisa melihat dari karakter kepemimpinannya. Dan yang keempat, bisa melihat dari efektivitas kepemimpinannya. Nah, Anda bisa memilih salah satu aspek dari situ. Ya, jangan semuanya, nanti terlalu melebar. Silahkan ambil salah satu aspek dari situ untuk bisa menjadi bahan analisis. Setelah itu, Anda menentukan metode yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan data, supaya Anda bisa menganalisa. Anda membuat satu metode, yaitu dengan cara menjawab, ya, cara menjawab itu harus menggunakan metode untuk mengumpulkan data-data dari dua pertanyaan tadi, gitu ya. Dilihat dari salah satu aspek mana yang cocok, kan itu ya, dari 4 mana yang cocok, pilih salah satu, kemudian dua pertanyaan tadi harus dijawab. Nah, metode atau cara untuk bisa menjawab itu ada 5 cara, yaitu bisa dengan metode 1, real life events, yaitu mengenai kehidupan nyatanya, ya. Jadi kehidupan sehari-hari nyata antara pemimpin dan karyawan ketika di kantor. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan in-depth interview. In-depth interview yaitu wawancara mendalam. Jadi Anda juga bisa mewawancarai para karyawan, gitu ya, dan juga mewawancarai pimpinannya, begitu. Kemudian cara yang ketiga adalah dari biography, yaitu mempelajari riwayat hidupnya. Mempelajari riwayat hidup siapa? Mempelajari riwayat dari hidup dari pemimpin itu yang sedang memimpin sekarang. Kemudian cara yang keempat, metode keempat yaitu dengan documentation, yaitu dengan dokumen-dokumen untuk diteliti. Misalnya ada dokumen-dokumen, misalnya dokumen keuangan,
dalam hal manajemennya, kemudian dokumen-dokumen apa itu untuk efektivitas kepemimpinannya, berarti tentang gitu ya, dengan dokumen survei dari para karyawannya. Nah, kemudian metode yang kelima yaitu dengan cara participant observation, yaitu dengan Anda observasi langsung di lapangan, di suasana kantor tersebut, begitu. Jadi natural gitu ya. Kemudian dari beberapa metode pengumpulan data itu, kita bisa menyimpulkan bahwa studi kasus ialah menggali sesuatu yang tidak nampak menjadi pengetahuan yang nampak. Karena itu dapat pula diartikan studi kasus sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya. Setelah Anda menemukan data, proses selanjutnya Anda adalah menganalisa atau menganalisis. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan 1. Mengatur, 2. Mengurutkan, 3. mengelompokkan, 4. Memberi kode atau coding, ya, tanda. Kemudian yang kelima adalah mengkategorikan menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan dari data tertentu, sehingga diperoleh satu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Rumusan masalahnya tadi apa? Yaitu mengapa dan bagaimana itu tadi, begitu ya. Jadi data itu untuk menjawab itu. Nah, sebelum itu, sebelum Anda sudah masuk ke situ semua, otomatis Anda yang pertama juga harus mencari referensi yang sesuai dengan topik yang Anda angkat. Minimal Anda mencari 5 referensi untuk mendukung kasus yang Anda angkat, yaitu kasus ketidaksukaan itu tadi. Setelah semua proses dilampaui, mulai menentukan topik sudah, kemudian pertanyaan sudah, referensi sudah, metode pengumpulan data sudah, kemudian menganalisa dengan 5 tahapan tadi juga sudah, ya, sampai dengan mengkategorikan. Kemudian Anda harus menuliskan dalam sebuah susunan artikel. Jadi nanti Anda menyusun itu data yang sudah Anda dapat, kemudian Anda susun ya menjadi sebuah tulisan, dan tulisan itu disebut dengan artikel. Nah, dalam sebuah artikel ya sebagai hasil proses menganalisis suatu topik atau kasus akan ditulis dengan tahapan. Tahapan pertama dalam sebuah artikel adalah latar belakang masalah atau biasanya langsung disebut dengan pendahuluan. Pendahuluan dari kacamata apa? Anda akan mengambil kasus karyawan yang tidak suka dengan pemimpinnya. Tapi dari aspek mana? Dari aspek efektivitasnya, manajemennya, karakternya, atau tipe ya, atau misalnya apa tadi? Dari gaya kepemimpinannya. Nah, seperti itu. Silahkan Anda membuat satu pendahuluan dulu dari referensi yang sudah Anda dapat tadi, itu minimal 5 referensi. Kemudian yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, dalam sebuah artikel, bagian kedua tinjauan pustaka yaitu referensi tadi yang sudah Anda dapat. Jadi teori-teori apa yang mendukung teori yang Anda sedang analisa, yaitu teori yang tadi berhubungan dengan ketidaksukaan karyawan terhadap pemimpinnya dalam aspek apa, kan gitu ya. Nah, silahkan teorinya disesuaikan, kemudian ditulis di dalam tinjauan pustaka. Kemudian tahapan yang ketiga adalah metode tadi, yaitu metode pengumpulan data yang Anda gunakan. Anda menggunakan metode apa, menganalisisnya dengan apa, silahkan ditulis di situ. Kemudian bagian yang keempat adalah hasil dan pembahasan.
Dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah hasil yang sudah Anda dapat ketika Anda menggunakan metode pengumpulan data yang sudah Anda pakai. Dan apa yang Anda dapatkan setelah Anda mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, kemudian memberi kode atau mengkategorikan sampai yang terakhir tadi. Sedangkan pembahasan, Anda mengembangkan hasil temuan tadi dari data yang sudah dikategorikan tadi, Anda kembangkan menjadi tulisan-tulisan Anda, ya, dikembangkan dalam tulisan-tulisan baru yang dihubungkan dengan teori referensi di kajian pustaka atau di tinjauan pustaka tadi, begitu. Kemudian untuk tahapan yang kelima setelah hasil dan pembahasan adalah kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir ini, Anda mencari kalimat singkat dan jelas untuk mengulang kembali apa yang sudah Anda bahas. Jadi, gunakan kalimat yang jelas, padat, singkat untuk lebih menjelaskan kembali hasil pembahasan bagian poin nomor 4. Dan di bagian saran, Anda menyampaikan saran sesuai kasus yang Anda angkat. Referensi, hasil temuan, dan pembahasan di poin 1 sampai dengan 4, yaitu saran apa untuk misalnya dari aspek kepemimpinan, sarannya aspek apa yang selayaknya dimiliki ya oleh pemimpin untuk meminimalisir ketidaksukaan karyawan terhadap pemimpinnya, misalnya seperti itu. Oh, saya menemukan hal-hal baru supaya seorang pemimpin itu bisa disukai oleh karyawannya, gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diminimalisir, yaitu sarannya apa dari seorang pemimpin itu, kan, gitu kan. Nah, sebagai satu contoh, ini adalah contoh, ya. Nah, itu penjelasan dari Memeka mengenai studi kasus dan tahapannya, ya, yang berhubungan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Selanjutnya, Anda menganalisis untuk menjadi sebuah tulisan dengan 5 urutan artikel yang sudah Memeka sampaikan tadi, yaitu dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Ya, Memeka menyampaikan satu contoh artikel yang bisa Anda jadikan bahan acuan, begitu ya, untuk Anda mencoba membuat satu artikel. Tidak usah banyak-banyak, 3 lembar cukup, ya. Jadi artikel dalam 3 lembar, tetapi memuat 5 tahapan dalam artikel, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan saran. Silahkan melihat dan link yang ada di deskripsi untuk melihat contoh satu artikel mengenai analisis kasus pemimpin dan kepemimpinan. Demikian anak-anakku sekalian penjelasannya, ya, untuk para mahasiswa sekalian. Semoga analisis kasus pemimpin dan kepemimpinan ini bisa menjadi sebuah tulisan, ya, sebuah opini dari kalian, ya, sehingga kalian mencoba untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus kepemimpinan yang ada di sekitar kalian. Kalian hanya mencoba untuk menengok, ya, di sekitar kalian kira-kira siapa yang akan Anda sorot, ya, Anda lihat, ya, dalam kasuistik, dalam kasusnya ketika menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Itu saja yang Memeka sampaikan. Thank you so much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.